Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, ini adalah cerita pertama yang kita baca di kitab Qasasul Anbiya. Jadi nanti masing-masing ceritanya itu walaupun masih sama tentang Nabi Ibrahim, ada judul-judulnya. Nah, itu tempat kita berhenti membacanya. Kan kita tidak bisa sekali baca, kita berhenti di setiap judul-judulnya itu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Judulnya Man Kasaral Asnam, siapa yang telah memecahkan berhala-berhala, tanda tanya. Jadi sesuai perannya sama dengan headline di media-media, siapakah yang begini, tanda tanya. Nah, sama seperti di sini. Bai'ul asnam, seorang penjual dan pemahat patung-patung. Qabla ayamin katsiratin jiddan, pada satu waktu, pada zaman dahulu sekali. Nah, ini bentuk-bentuk cerita kepada anak-anak gitu kan. Once upon a time, itu seperti itu di dalam bahasa Inggris. Kana fi qaryatin rajulun masyhurun jiddan, adalah di sebuah desa terdapat seorang laki-laki yang sangat terkenal. Wa kana ismu hadzal rajuli Azar, dan adalah nama orang yang terkenal ini adalah Azar. Wa kana Azar yabi'ul asnam, adalah Azar yang terkenal ini, dialah yang menjual, dia yang membuat patung-patung berhala. Wa kana fi hadhil qaryati baitun kabirun jiddan, dan adalah di sebuah desa itu terdapat rumah, maksudnya di sini rumah penyembahan, kita sebut saja kuilnya. Dan adalah di sebuah desa itu terdapat kuil yang besar sekali. Wa kana fi hadzal baiti asnamun, adalah di dalam kuil itu terdapat patung-patung. Asnam jamak sanamun. Asnamun katsiratun jiddan, banyak sekali patung. Wa kana an-nas yasjuduna li hadhil asnam, adalah para manusia di desa itu mereka sujud kepada berhala ini. Wa kana Azar yasjudu li hadhil asnam, adalah Azar sujud juga bagi patung-patung ini. Wa kana Azar ya'budu hadhil asnam, dan adalah Azar juga seperti orang-orang, dia menyembah juga akan patung-patung buatannya. Nah, jadi di sini kan banyak sekali pengulangan. Ini memang kriteria cerita yang disiapkan untuk anak-anak. Waladu Azar. Nah, judul kedua ini anak Azar. Maksudnya di sini Nabi Ibrahim. Jadi ada perbedaan pendapat ulama apakah Nabi Ibrahim itu anak asli ataupun keponakannya. Wa kana Azar lahu waladun rasyidun, dan adalah Azar itu mempunyai anak yang cerdas, rasyidun jiddan, cerdas sekali. Wa kana ismu hadzal waladi Ibrahim, dan adalah nama anak yang cerdas ini adalah Ibrahim. Wa kana Ibrahim yaran nasa yasjuduna lil asnam, Nabi Ibrahim atau Ibrahim saat ini
ia melihat para manusia mereka sujud kepada patung-patung ini. Wa yaran nasa ya'budunal asnam, dan ia melihat para manusia mereka menyembah akan ini patung. Wa kana Ibrahim ya'rifu annal asnama hijaratun, adalah Nabi Ibrahim itu tahu bahwasanya patung-patung itu hanyalah setumpukan batu. Wa kana ya'rifu annal asnam la tatakallamu wa la tasma'u, adalah Nabi Ibrahim itu tahu bahwasanya patung-patung itu tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar. Wa kana ya'rifu annal asnam, dan Nabi Ibrahim juga mengetahui bahwasanya patung-patung itu la tadurru wa la tanfa'u, tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Wa kana yara anna az-zubaba yajlisu 'ala al-asnam fala tadfa'u, dan Nabi Ibrahim juga melihat bahwasanya seekor lalat itu ia bisa duduk di atas tubuh-tubuh patung-patung itu, fala tadfa'u, maka patung-patung itu tidak sanggup menolak seekor lalat. Wa kana yara al-fa'ra ya'kulu ta'amal asnam fala tamna'u, dan Ibrahim juga melihat seekor tikus yang memakan makanan yang disediakan bagi berhala-berhala itu, maka berhala itu tidak bisa mencegah tikus itu untuk memakan makanannya. Wa kana Ibrahim yaqulu fi nafsihi, adalah Nabi Ibrahim bertanya pada dirinya sendiri, limadza yasjudun nasu lil asnam, kenapa orang-orang ini mau sujud kepada berhala-berhala. Wa kana Ibrahim yas'alu nafsahu, dan Nabi Ibrahim juga bertanya juga di dalam hatinya, limadza yas'alun nasu lil asnam, kenapa orang-orang ini mau meminta kepada patung-patung. Nasihatu Ibrahim, di sini nasihat Ibrahim. Wa kana Ibrahim yaqulu liwalidihi, dan adalah Nabi Ibrahim berkata atau bertanya kepada bapaknya, ya abi, wahai bapakku, limadza ta'budu hadhil asnam, kenapa kamu menyembah ini patung? Wa ya abi, wahai bapakku, limadza tasjudu li hadhil asnam, kenapa kamu itu mau sujud bagi patung-patung ini? Wa ya abi, wahai bapakku, ini banyak pertanyaan Nabi Ibrahim sejak masih kecil. Limadza tas'alu hadhil asnam, kenapa kamu meminta akan ini patung-patung kepada patung-patung, maksudnya inna hadhil asnam, sungguh ini patung-patung, la tatakallamu wa la tasma'u, ia tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar. Wa inna hadhil asnam la tadurru wa la tanfa'u, ini patung-patung sungguh tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak dapat memberikan manfaat. Wali ayyi syai'in tad'u lahal ta'ama wasyaraba, dan kenapa, untuk apa kamu letakkan baginya patung-patung itu makan makanan? Wa inna hadhil asnam, makan minuman maksudnya. Wa inna hadhil asnam, sungguh ini patung-patung, ya abi, wahai bapakku, la ta'kulu wa la tashrabu, tidak mampu untuk makan dan tidak mampu untuk minum. Wa kana Azar yaghdabu wa la yafham, nah ketika itu Azar marah dan ia tidak mengetahui. Wa kana Ibrahim yasna'u liqaumihi, maksudnya tidak mengetahui, mungkin dia bodoh atau jahil lah gitu dengan pertanyaan-pertanyaan Nabi Ibrahim. Wa kana Ibrahim yansahu liqaumihi, adalah Nabi Ibrahim menasihati kepada kaumnya. Wa kana an-nasu yaghdubuna wa la yafhamun, dan orang-orang juga mereka marah, wa la yafhamun, dan mereka tidak bisa memahami apa nasihat Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim ana aksirul asnam, berkatalah Nabi Ibrahim, aku akan menghancurkan
al-asnam, yaitu patung-patung ini. Idza dhahaban nasu, apabila pergi oleh orang-orang di desa ini, kan kalau sudah pergi menjadi sepi. Kalau sudah sepi maka kesempatan Nabi Ibrahim untuk merusaknya. Wa hina idzin yafhamun nas. Nah, ketika itu pahamlah manusia. Mungkin di sini Ibrahim tidak berbisik di dalam hatinya, bahkan ia memproklamirkan bahwa dia akan merusak patung-patung itu di hadapan teman-temannya. Ibrahim yaksirul asnam. Nah, Nabi Ibrahim merusak patung. Wajah yaumu'idin, dan datanglah hari raya fafarihan nas. Nah, ini nanti saja kita lanjutkan. Sudahan ini. Kita lanjutkan satu judul ini saja. Ibrahim yaksirul asnam. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Wajah yaumu'idin fafarihan nas. Dan datanglah hari lebaran, maka mereka bersenang-senang. Orang-orang sedang bersenang-senang. Wa kharajan nasu lil 'idi, dan keluarlah para manusia lil 'idi karena lebaran. Wa kharajal atfal, dan keluarlah pula anak-anak. Jadi teman sebaya Nabi Ibrahim dan orang-orang sekampung itu keluar dari desanya, mungkin pergi berlibur ataupun pergi berburu ke hutan. Wa kharaja walidu Ibrahim, dan keluarlah juga bapaknya Nabi Ibrahim. Wa qala li Ibrahim, dan bapaknya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ala takhruju ma'ana, maukah kamu keluar bersama kami wahai Ibrahim? Qala Ibrahim ana saqim. Nah, di sini menjawablah Nabi Ibrahim, ana sakim, saya lagi sakit. Nah, gitu. Jadi di sini Nabi Ibrahim tidak sedang berbohong, memang dia benar-benar sakit, tetapi ini akal-akalannya Nabi Ibrahim saja, bahwa yang sakit itu bukan fisiknya, tetapi hatinya mungkin yang sakit di sini karena melihat tingkah laku orang-orang. Nah, jadi Nabi itu bebas daripada kebohongan. Wadhahaban nasu wa baqiya Ibrahim fil bait, dan pergilah para manusia dan tersisalah Nabi Ibrahim di rumah seorang diri. Wajah Ibrahim ilal asnam, dan datanglah Ibrahim kepada patung-patung itu. Nah, dia pergi ke kuil ini. Wa qala lil asnam, dan berkatalah Nabi Ibrahim kepada patung-patung itu, ala tatakallamun, bisakah kamu berbicara? Ala tasma'un, bisakah kamu mendengar? Hadza ta'amun yashrabun, ini makan makanan dan minuman. Makanlah gitu. Diajak berbicara sama Nabi Ibrahim. Ala ta'kulun, bisakah kamu makan? Ala tashrabun, bisakah kamu minum? Wasakatatil asnam, dan bisulah patung-patung itu li'annaha hijaratun la tantiqu, karena bahwasanya patung-patung itu hanyalah seonggok batu yang tidak bisa berbicara. Qala Ibrahim malakum la tantiqun, berkatalah Nabi Ibrahim. Nah, kalau nggak salah ini ayat Al-Quran, malakum la tantiqun. Malakum, apa artinya ini? Malakum, tiadalah bagi kalian itu, la tantiqun, tidakkah tidak berbicara gitu. Wasakatatil asnam, dan bisulah berhala-berhala itu ketika diajak berbicara. Wa ma nataqat, dan bibirnya tidak mampu berucap sepatah kata pun. Hina idzin, ketika itu, ghadiba Ibrahim wa akhadal fa'sa. Nah, sudah diajak berbicara, sudah lama, sudah ditawarkan makan minum, akan tetapi patung-patung ini tidak dapat berbicara, tidak dapat menjawab tawaran daripada Ibrahim. Maka Ibrahim marah. Wa akhadal fa'sa, dan ia mengambil kampak. Wa daraba Ibrahim al-asnama, dan Nabi Ibrahim memukul
merobohkanlah patung-patung itu bil fa'si dengan kampak, wa kasaral asnam dan membelah patung-patung itu, menghancurkanlah gitu. Wa taraka Ibrahim as-sanama al-akbar dan meninggalkan oleh Nabi Ibrahim akan berhala yang besar. Wa 'allaqal fa'sa dan menggantung kampak yang dipakai itu fi unuqihi di leher berhala yang paling besar. Nah, man fa'ala hadza, siapa orang yang melakukan ini, orang-orang ketika pulang maka mereka terkejut. Mereka heboh lah gitu. Siapa yang berani merusak Tuhan-Tuhan kami gitu. Nah, nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.